Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita masuk ke materi pertama di pertemuan keempat, yaitu mengenai input. Nah, sebelum kita membahas tentang input, terlebih dahulu saya akan bahas sedikit mengenai output. Mungkin teman-teman kemarin sudah banyak melakukan atau menggunakan perintah ini. Jadi, output itu fungsinya untuk menampilkan nilai ke piranti keluaran, atau biasanya ke layar konsol teman-teman sekalian. Nah, keyword yang digunakan yaitu output kalau dalam notasi algoritmik. Sedangkan keyword yang dikenali dalam bahasa pemrograman Python itu adalah print. Nah, di sini contohnya saya melakukan assignment X sama dengan 1. Kemudian saya akan mencetak atau menampilkan ke layar menggunakan print dalam kurung X. Maka nilai X yang 1 tadi akan tercetak ke layar. Nah, selanjutnya saya akan melakukan casting atau konversi dari integer ke string, yaitu menggunakan str, ini fungsi untuk konversi menjadi string. Kemudian kita simpan dalam variabel baru, x_str. Kemudian kita panggil perintah print di sini. Ada banyak cara untuk melakukan output. Mungkin kemarin teman-teman sudah coba beberapa metode juga. Di sini ada yang menggunakan koma, atau menggunakan operator tambah atau plus. Nah, di sini fungsinya kemarin kita sudah bahas saat penjelasan di ekspresi atau di operator, yaitu untuk menggabungkan beberapa string di sini. Jadi, string yang sudah kita buat misalnya dalam quote ini digabungkan dengan string yang sudah tadi kita assign gitu. Nah, berikutnya untuk input sendiri fungsinya untuk mendapatkan suatu nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Biasanya menggunakan keyword input, baik dalam notasi algoritmik maupun di dalam bahasa pemrograman Python, menggunakan keywordnya adalah input. Nah, jadi cara kerjanya, pengguna akan mengetikkan sesuatu, kemudian menekan enter. Nah, baris yang diketik oleh pengguna tadi, itu akan dianggap sebagai sebuah string. Nah, di sini masukan tadi atau string tadi itu akan diikat atau kita bind atau di-assign jadi suatu nilai yang dihasilkan dari input ke dalam suatu variabel gitu misalkan. Contoh di sini saya punya sebuah variabel teks untuk menampung hasil inputan atau hasil masukan dari pengguna tadi. Contohnya kita tuliskan input kemudian quote tulis apapun. Nah, kemudian apapun yang diketikkan pengguna setelah tulis apapun ini, dia akan dianggap sebagai inputan dan akan disimpan ke dalam variabel teks. Kemudian kita bisa cetak teks tadi yang sudah diinputkan oleh pengguna. Oke, kita coba aja di command prompt. Ini saya langsung saja menggunakan environment Python yang ada di dalam command prompt. Jadi misalkan tadi kita punya sebuah variabel teks. Kemudian kita akan memanggil fungsi input. Nah, ketika kita sudah selesai untuk menuliskan perintahnya, di sini akan muncul tulis apapun. Jadi apapun yang di dalam quote ini akan ditampilkan, kemudian dia akan menunggu masukan atau inputan dari user. Ketika kita tulis hello, nah maka hello ini sudah tersimpan di teks. Misalnya kita mau cetak teks tersebut, kita tinggal panggil saja untuk outputnya print text, maka akan muncul hello. Nah, sebenarnya tanpa kita simpan pun, itu kita tetap bisa melakukan input. Contohnya, input ya, seperti ini. Nah, ketika kita menulis apapun itu, kita tulis word, maka dia akan langsung ditampilkan. Akan tetapi kita tidak bisa menggunakan kata atau nilai apapun yang baru saja kita inputkan, karena dia tidak tersimpan di variabel manapun. Nah, di sini kita juga perlu memperhatikan hasil inputan kita tadi, karena di dalam Python semua inputan atau masukan itu
akan selalu memberikan nilai string. Jadi, meskipun tadi kita menuliskan angka, huruf atau apapun akan menjadi sebuah string. Contohnya, n sama dengan input nilai gitu. Ketika kita masukkan sebuah nilai itu berupa angka, nah dia akan dianggap sebagai string. Oleh karenanya, jika kita panggil print, kemudian 3 kali n, kira-kira hasilnya apa? Misalnya kita inputkan nilai itu adalah 3, angka 3, apakah hasilnya akan 3 kali 3 sama dengan 9? Oke, teman-teman mungkin bisa coba, misalkan. Di sini saya coba, misalnya n sama dengan input nilai. Oke, di sini saya inputkan angka 3. Kemudian saya akan panggil tadi print n kali 3. Kira-kira apakah hasilnya 9? Nah, di sini hasil yang muncul adalah 3, 3, 3, atau nilai 3 tadi sebanyak 3 kali, karena tadi dianggap sebagai sebuah string, bukanlah nilai integer yang bisa dikalikan gitu. Nah, oleh karena itu, kita harus melakukan konversi atau casting ke dalam tipe yang kita inginkan. Gitu. Nah, cara konversi mungkin sudah dipelajari sebelumnya. Jadi misalkan saya punya angka, kemudian kita casting langsung, kita ubah menjadi integer, kemudian kita panggil inputkan angka. Jika kita cetak 3 kali angka, maka seharusnya hasilnya adalah 9 yang didapat. Gitu. Oke, kita coba saja. Misalkan X sama dengan integer, input, misalnya angka sama dengan Oke, jadi di sini sintaksnya error gitu. Karena seharusnya ada kurung satu lagi yang terlewat ya. Oke, jadi kita ulangi lagi. Misalnya integer input angka. Nah, teman-teman juga bisa perhatikan di sini. Jadi jangan sampai ada pasangannya yang tertinggal, misalnya pasangan kurungnya atau quotes-nya itu jangan sampai terlewat. Karena akan menyebabkan sintaks error. Kalau kemarin kita sudah tahu ada beberapa jenis error sintaksis dari name error, kemudian indentation error. Nah, ini ada lagi untuk sintaks errornya. Nah, di sini akan muncul angka. Ketika kita ketikkan 3, kemudian kita panggil print X kali 3, maka hasilnya adalah 9, bukan lagi 3, 3, 3 gitu. Oke, jadi silakan nanti disesuaikan kira-kira hasil inputan ini mau saya gunakan sebagai integer, float, atau tetap sebagai sebuah string gitu. Nah, untuk cara penulisan ekspresi di dalam input sendiri, misalkan saya punya notasi algoritmik untuk menghitung luas lingkaran. Ini ada kamusnya pi 3,14, kemudian r atau jari-jarinya 0. Kemudian di sini di algoritmanya, di sini kita gunakan keyword adalah input. Langsung saja input r. Kemudian kita panggil rumusnya atau ekspresinya, L sama dengan pi kali R kali R. Dan kita panggil outputnya dari hasil L tadi. Nah, untuk translasi ke dalam bahasa pemrograman Python-nya, di sini kamusnya sama pi sama dengan 3,14, jari-jarinya adalah 0. Nah, kemudian untuk algoritmanya, kita panggil sesuai aturan di bahasa Python, R atau jari-jarinya, kita konversi misalkan menjadi tipe data float. Kemudian kita panggil input, kita panggil rumusnya L sama dengan pi, bintang 2 ini atau asterisk 2 ini adalah untuk pangkat, kemudian kita print hasil L-nya. Oke, jadi kalau misalnya di notasi algoritmik, kita
menggunakan input, cukup panggil R saja. Tapi kalau di bahasa Python disesuaikan R sama dengan input gitu. Atau mau kita langsung konversi atau casting juga boleh. Sedangkan untuk output dalam keyword di notasi algoritmiknya dalam bahasa Python menjadi print. Oke, mungkin aja materi untuk input output. Semoga teman-teman lebih paham. Terima kasih.